Masyarakat juga bisa mampu mempertimbangkan karena COVID ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan adalah penyebarannya. Ya, kalau penyebarannya sama orang yang sehat, insya Allah bisa sembuh sendiri karena dia sifatnya self-limiting disease. Tapi pas kebetulan kena yang umur 50 tahun ke atas, ya, kebetulan memang itu Den, 63 tahun. 63 tahun. Nah, kebetulan dia punya penyakit penyerta, entah itu penyakit jantung, penyakit TBC, ya tadi ya, penyakit hipertensi dan gula, itu dikhawatirkan. Makanya untuk bisa memutus rantai, jadi dia kan bisa hidup karena ada inang. Nah, itu rantainya itu diputus dengan ada aturan PSBB, itu adalah pembatasan, yaitu social distancing namanya. Nah, itu pembatasan itu. Jadi sebenarnya masyarakat juga tidak salah, pemerintah yang sudah menerapkan juga jelas dia sudah melakukan optimalisasi yang dilakukan untuk melakukan pembatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan hari ini, sahabat Raden, di channel kita yaitu Raden SOS Channel. Hari ini saya kedatangan dua sahabat saya ya, untuk diskusi tentang berita-berita yang terbaru yang kita terima, yang mana hari ini mudah-mudahan kita bisa diskusikan dan ada manfaat untuk kita semua. Silakan. Iya, Den. Jadi begini, kemarin tuh saya baca di salah satu media online. Ya. Bahwa ada jamaah sholat Jumat di masjid daerah Semplak itu meninggal dunia. Semplak daerah mana tuh? Bogor. Oke. Jadi beliau ini sholat Jumat di rakaat kedua jatuh, kemudian tak sadarkan diri. Melihat kondisi ini para jamaahnya pada keluar. Itu setelah selesai ya? Setelah selesai gitu, selesai itu loh. Jadi, nah itu kondisi itu gimana tuh Raden? Kan kita lihat kayaknya kan orang hanya meninggalkan jamaah ini karena melihat kondisi ini kena ketakutan loh. Itu gimana Raden? Ya, jadi kita bicara secara psikologis dulu ya. Kita tidak bicara hukum. Jadi secara psikologis adalah memang secara manusiawi ketika hari ini orang sudah terpengaruh ya, baik atau buruk itu masing-masing bisa terima informasi itu, dia akan ada sebuah action atau ada sebuah akses dari apa yang dia rasakan, yaitu ketakutan yang begitu tinggi. Yang kedua, paranoid pastinya. Dan histeria dari apa yang dia lihat di media sosial, semuanya itu. Itu memang tidak, secara psikologis mereka tidak salah. Ketika ada jamaah sebelah mereka terjatuh, lalu mereka berhamburan. Tidak mau menolong mayatnya. Karena dia takut, masalahnya. Takutnya mungkin karena tertular. Dia sudah berpikir bahwa yang jatuh itu pasti COVID-19 nih, gitu kan? Langsung pikiran ke sana, kita arahnya dulu. Jadi hari ini memang masyarakat begitu ada ketakutan yang tinggi ketika menghadapi semua kasus, semua kondisi gejala itu selalu dihubungkan dengan COVID-19. Padahal belum tentu itu. Padahal belum tentu. Nah, kenyataannya ketika si jamaah ini jatuh, nggak tahu meninggal atau enggak, dia berhamburan. Wah, udah dipasti COVID-19, udah di pikirannya, kabur semua kan. Nah, itu sebuah gejala psikologis, gejala sosial yang manusiawi. Nah, tetapi kita melihat bahwa kalau kita mengacu kepada pemahaman sebuah agama keyakinan bahwa ketika ada saudara kita terjatuh ya, meninggal tiba-tiba di sebelah kita ketika kita sholat, apapun kondisinya, kalau dari awal memang dia sudah sepakati bahwa hari ini ketika dia tetap mau mereka melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat, itu bagus ya. Tetapi ada syaratnya. Pertama syaratnya adalah dia menggunakan pakaian yang bersih yang harus disunahkan di dalam setiap mau berangkat sholat Jumat. Dia keramas, bersih, dipakai gunakan baju yang bersih. Lalu sebelum masuk, emang ada tempat di depan masjid itu, tempat sebuah tong air ya, yang memang ada sabunnya, dia bersihkan semua sebelum dia berwudu, atau di tempat wudu dibersihkan. Nah, lalu dia menggunakan masker. Jadi jangan salah, kalau memang sholat berjamaah memang dilakukan hari masih ada masjid yang melakukan sholat Jumat atau sholat berjamaah dengan merapatkan diri ya, mereka tidak menggunakan masker, mereka salah. Dengan kondisi seperti ini harus mereka tetap menggunakan masker. Yang pertama, ya. Kalau tidak gunakan ini jadi masalah. Yang kedua, tetap harus melakukan tadi, prosedur tadi. Sebelum berwudu dia sudah mencuci bersih tangannya dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Setelah berwudu, mereka selesai, dan itu diyakinkan bahwa mereka sebenarnya sudah
menghilangkan sebagian besar kotoran atau kuman yang ada dalam tubuhnya, dalam tangannya atau dalam kondisi pergelangan. Permisi. Oh, maaf, ini minumannya. Kasih ya kan. Oh, makasih, cepat juga ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Mari. Ya. Jadi kondisinya adalah kembali bahwa kalau ketika itu dilakukan, maka sebenarnya prosedur untuk mencapai pencegahan untuk COVID-19 ini sudah dijalankan sebenarnya, ya. Tapi kalau memang tetap merasa bahwa dia yakin dengan sholat berjamaah tidak cuci tangan, hanya seperti biasa, tidak mandi wajib ya, bersihkan diri, tidak menggunakan baju yang bersih, itu memang seharusnya tidak boleh. Apapun ceritanya, kalaupun tidak ada COVID-19 saja sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada jamaah yang jamaah sholat terjatuh, memang sebaiknya apapun ceritanya, kita dengan yakin kita harus tolong. Tolong itu artinya bukan kita apakan, kita pinggirkan dengan mengangkat dari 4 sisi atau 3 sisi. Pertama di lengan kanan, lengan kiri diangkat, yang tidak bersentuhan dengan wajah, ya, diangkat, yang bersentuhan dari tangan, ya, atau dengan dari 4 sisi, di tengahnya ada angkat dari bagian punggung, ya, kakinya diangkat, lalu pinggirkan tempat itu, pinggirkan dari tempat keramaian di tengah, misalnya dia di sentral, sudah pinggir dia taruh di pinggir, kalau sudah di pinggir berarti sudah di pinggir ya. Nah, saat itu baru kita lakukan, namanya mayat, emang ternyata dia meninggal, ya kalau tidak ada gerakan ya kita harus hormati dia. Seperti apa? Tapi kalau kita ragu memang karena dia sudah khawatirnya dia COVID, ya harusnya tetap kita jangan sentuh kembali. Nah, ketika yang angkat itu bersentuhan dengan mayat itu, secara sunnah pun harus tetap dibersihkan tangannya. Sudah dibersihkan, berwudu kembali dia. Kalau memang dia mayat, ya berwudu kembali. Begitu. Dan dari sudut kronologis kejadian berita tersebut, Dan, ternyata itu kejadiannya terjadi ketika 2 hari setelah pelaksanaan PSBB di Kota Bogor. Ya. Nah, kemudian terjadi antara anjuran ketika hanya beribadah di rumah, ternyata ada kejadian harus sholat Jumat berjamaah. Dan itu kan ada satu sisi kontradiksi yang berbeda tuh, Den. Nah, itu gimana tuh, Den? Pelaksanaan PSBB dengan pelaksanaan sholat Jumat, terus ada kejadian jemaah yang meninggal tadi, Den. Gimana tuh, Raden? Ya, jadi gini, kita bicara kalau kondisi aturan PSBB itu memang salah satunya isinya ayatnya adalah memang dia meliburkan sekolah, meliburkan tempat kerja dan fasilitas umum. Tetapi untuk tempat ibadah dia tidak ada penutupan. Di ayat itu ternyata pembatasan kegiatan tempat ibadah. Baik itu ya, tempat ibadah Muslim, tempat ibadah Nasrani, Buddha, Hindu, dan semua pembatasan. Jadi bukan penutupan. Sebenarnya masyarakat tidak salah. Karena bagaimanapun kondisi kita memang afdalnya sholat itu harus berjamaah di dalam masjid. Ya, tidak afdal sholat itu. Karena itu bagian sunnah yang diharuskan untuk melakukan berjamaah. Tapi sholat Jumat ya, karena itu wajib berjamaah dia harus lakukan. Nah, jadi sebenarnya masyarakat tidak salah. Nah, tetapi ada tetapinya. Masyarakat juga bisa mampu mempertimbangkan karena COVID ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan adalah penyebarannya. Ya, kalau penyebarannya sama orang yang sehat, insya Allah bisa sembuh sendiri karena dia sifatnya self-limiting disease. Tapi pas kebetulan kena yang umur 50 tahun ke atas, ya, kebetulan memang itu, Den. 53 tahun. 53 tahun. Nah, kebetulan dia punya penyakit penyerta, entah itu penyakit jantung, penyakit TBC, ya tadi ya, penyakit hipertensi dan gula, itu dikhawatirkan. Makanya untuk bisa memutus rantai, jadi dia kan bisa hidup karena ada inang. Nah, itu rantainya itu diputus dengan ada aturan PSBB, itu adalah pembatasan, yaitu social distancing namanya. Nah, itu pembatasan itu. Jadi sebenarnya masyarakat juga tidak salah, pemerintah yang sudah menerapkan juga jelas dia sudah melakukan optimalisasi yang dilakukan untuk melakukan pembatasan dan juga pemutusan arah mata rantai dari penyebaran COVID sendiri.